Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah silabus. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Lalu ada beberapa unsur yang terdapat dalam sebuah silabus, yaitu yang pertama identitas, yang kedua kompetensi inti atau KI, yang ketiga kompetensi dasar atau KD, yang keempat indikator, yang kelima materi pokok, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Yang pertama, identitas. Identitas pada sebuah silabus perlu dituliskan dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah, kelas, dan semester. Contohnya, mata pelajaran bahasa Jerman, SMA Negeri 1 Makassar, kelas 10, semester 1. Dengan informasi tersebut, guru akan mendapatkan kejelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik peserta didik yang akan diberi pelajaran. Lalu yang kedua yaitu kompetensi inti atau biasa disingkat dengan KI. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau yang disebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang berikut kompetensi dasar atau biasa disingkat dengan KD. Kompetensi dasar pada sebuah silabus adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan atau kompetensi peserta didik serta ciri dari suatu mata pelajaran. Yang berikut adalah indikator. Indikator pada sebuah silabus merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang berikut yaitu materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Adapun pertimbangan dalam mengidentifikasikan materi, yaitu yang pertama potensi yang dimiliki peserta didik, yang kedua ada tidaknya relevansi terhadap karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik,
intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang dimiliki peserta didik. Yang keempat, manfaat untuk peserta didik. Yang kelima, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang keenam, ada tidaknya relevansi terhadap kebutuhan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir, alokasi waktu yang tersedia. Lalu yang berikut yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar peserta didik yang dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik peserta didik dengan sesamanya, dengan guru, sumber dan media, juga dengan lingkungan belajar lain demi pencapaian kompetensi. Pemanfaatan strategi, pendekatan, model, metode, teknik, ataupun taktik pembelajaran dalam sebuah kegiatan pembelajaran sangat menentukan pengalaman belajar dari peserta didik. Lalu, kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang berikut yaitu penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dari peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jenis penilaian di sini dapat berupa penilaian kuis, ulangan harian, pertanyaan lisan, tugas individu, tugas kelompok, ulangan blok, ujian praktik, ataupun laporan kerja praktik. Yang berikut yaitu instrumen yang digunakan dalam penilaian berupa ada pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, isian singkat, menjodohkan, performance, dan juga portofolio. Lalu yang berikut alokasi waktu. Alokasi waktu pada sebuah silabus merupakan perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan atau memperkirakan jumlah jam tatap muka yang diperlukan. Penentuan alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan juga tingkat kepentingan kompetensi dasar. Lalu yang berikut yaitu sumber atau bahan ajar. Sumber atau bahan ajar merupakan rujukan atau referensi atau literatur yang digunakan dalam mengajar. Informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber atau bahan ajar dapat berupa buku-buku rujukan, objek, subjek, bahan dan alat, bahan cetak dan elektronik, narasumber, peristiwa, lingkungan, dan lain-lain. Dan sumber atau bahan ajar ini harus sesuai dengan KD atau kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Lalu di sini ada contoh dari silabus. Yang dapat dikatakan sebagai identitas di sini yaitu contohnya satuan pendidikan SMA negeri atau SMA swasta, contohnya SMA Negeri 1 Makassar. Lalu mata pelajaran bahasa Jerman kelas 10 semester 1 dan itu yang dinamakan identitas dalam sebuah silabus. Lalu ada kompetensi inti. Contoh kompetensi inti di sini yaitu kompetensi inti 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu kompetensi inti 4, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu merupakan contoh kompetensi inti dalam sebuah silabus. Lalu ada kompetensi dasar, contohnya yaitu mendemonstrasikan tindak tutur untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta atau mengungkapkan pendapat, mengungkapkan permintaan atau permohonan atau eine bitte formulieren dalam bentuk teks, interaksi interpersonalisan, dan tulis pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Lalu ada materi pembelajaran. Contohnya di situ yaitu tindak tutur untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta atau mengungkapkan pendapat, mengungkapkan permintaan atau permohonan atau eine bitte formulieren dalam bentuk teks, interaksi interpersonalisan, dan tulis pendek dan sederhana serta meresponnya. Contohnya yaitu sapaan dalam perjumpaan, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, wie geht es Ihnen? Itu merupakan contoh materi pembelajaran. Lalu yang berikut indikator, yaitu menulis kembali teks rumpang dengan kata, frasa atau kalimat dari teks yang telah diperdengarkan tentang tindak tutur untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta atau mengungkapkan pendapat, mengungkapkan permintaan atau permohonan atau eine bitte formulieren dalam bentuk teks, interaksi interpersonalisan, dan tulis pendek dan sederhana. Lalu ada kegiatan pembelajaran, yaitu mendengarkan, menyaksikan, membaca terkait dengan interaksi yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengungkapkan permintaan atau permohonan dalam bentuk interaksi interpersonal, serta meresponnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Lalu ada alokasi waktu, contohnya di situ yaitu 18 jam pelajaran. Lalu ada sumber belajar yaitu buku teks dan sastra Jerman kelas 10, modul bahasa dan sastra Jerman kelas 10, dan juga sumber dari internet. Lalu ada penilaian yaitu penilaian secara lisan, tertulis, penugasan, dan juga portofolio. Jadi itu merupakan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah silabus. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi teman-teman, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Flaviana Amun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.